Halo Bray, jumpa lagi bersama saya Mang Ino di acara ngomongkeun bola sepak. Di sini Mang Ino akan coba analisa hasil pertandingan Lion City versus Persib Bandung. Stay tune terus, don't go anywhere. Here we go. Pertandingan dramatis kembali mewarnai perjalanan Persib di AFC Champions League 2. Laga kelima menghadirkan cerita penuh emosi dari ketertinggalan, kebangkitan, hingga akhirnya harus pulang tanpa poin. Di balik hasil 2-3 dari Lion City Sailor, ada banyak hal yang patut kita soroti, mulai dari kualitas permainan, mentalitas tim, hingga faktor yang membuat Persib gagal mempertahankan keunggulan. Mari kita bahas secara lengkap bagaimana jalannya pertandingan dan apa arti hasil ini untuk Persib ke depan. Sebelum masuk lebih jauh ke analisa, kita mulai dulu dengan rangkuman pertandingan. Persib harus mengakui keunggulan Lion City Sailor setelah kalah 2-3 pada matchday kelima AFC Champions League 2025-2026 Grup G. Sempat unggul 2-1 di awal babak kedua melalui gol Andre Jung. Pada menit ke-56, Persib gagal mempertahankan keunggulan. Lion City mampu membalikkan keadaan lewat gol Sawal di menit 62 dan Anderson di menit 71 di babak pertama. Pertandingan berjalan ketat dan berakhir 1-1. Lion City lebih dulu mencetak gol melalui Lermat pada menit ke-9. Namun, Persib cepat merespon lewat gol Putros di menit ke-11. Dari gambaran jalannya pertandingan, kita bisa mulai menilai apa saja sisi positif yang ditunjukkan Persib. Persib menunjukkan mental pantang menyerah meski kebobolan cepat. Mereka mampu bangkit dan bahkan membalikkan keadaan, menandakan semangat juang tim tetap tinggi. Serangan Persib di babak kedua terlihat lebih efektif. Gol Andre Jung dari situasi bola mati menunjukkan bahwa Persib mampu memaksimalkan peluang dari servis dengan baik. Namun, di balik catatan positif itu, ada beberapa masalah yang tidak bisa diabaikan. Seperti pertahanan masih rapuh. 2 gol yang bersarang hanya dalam waktu 9 menit menunjukkan lemahnya organisasi lini belakang, terutama saat menghadapi transisi cepat dari lawan. Tidak mampu menjaga momentum. Setelah unggul 2-1, Persib gagal mengontrol tempo dan kehilangan fokus di momen-momen krusial. Kreasi serangan terbatas. Gol yang tercipta berasal dari situasi bola mati, menandakan build up open play Persib masih kurang variatif dan kurang mengancam. Dari kekurangan tersebut, kita bisa melihat bagaimana dampaknya terhadap peluang Persib di kompetisi. Kekalahan ini membuat peluang Persib untuk lolos ke babak 16 besar semakin bergantung pada hasil laga terakhir. Kans masih terbuka, tetapi membutuhkan perbaikan dalam aspek konsistensi dan pertahanan. Bojan Hodak perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur defensif dan skema transisi bertahan agar kesalahan serupa tidak terulang. Dari sisi serangan, Persib perlu menambah variasi dan kreativitas agar tidak terlalu bergantung pada momen servis. Jika kita rangkum semuanya, terlihat jelas gambaran besar dari kondisi Persib saat ini. Meski menunjukkan semangat tinggi dan kemampuan untuk bangkit, kekalahan 2-3 ini menegaskan bahwa Persib masih membutuhkan peningkatan dalam hal konsistensi, fokus, dan kedewasaan dalam mengelola pertandingan di level Asia jika ingin melangkah lebih jauh di AFC Champions League 2. Perbaikan pada lini belakang dan manajemen momentum menjadi hal yang sangat mendesak. Dan untuk menutup pembahasan ini, ada satu pesan penting yang perlu digarisbawahi. Dari pertandingan yang penuh pasang surut ini, Persib kembali diingatkan bahwa permainan di level Asia menuntut konsentrasi penuh dan konsistensi sepanjang 90 menit. Meski menunjukkan karakter dan semangat juang, kekalahan ini menjadi pelajaran penting sebelum memasuki laga terakhir yang sangat menentukan. Persib masih memiliki peluang, namun perbaikan harus dilakukan segera. Kita lihat bersama apakah Maung Bandung bisa bangkit dan mengamankan tiket ke babak 16 besar. Sampai jumpa di lain waktu. Akhir kata Mang Ino ucapkan